Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini, kita semua tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, Bapak akan sedikit menyinggung tentang pengertian Al-Quran dan Wahyu. Dengarkan Gina, dilihat, nanti yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Peta konsepnya tentang pengertian Al-Quran dan Wahyu seperti ini. Pengertian Al-Quran, pengertian Wahyu, perbedaan Al-Quran dan Wahyu. Pengertian Al-Quran secara etimologi, pengertian Al-Quran secara terminologi, pengertian Wahyu secara etimologi, dan pengertian Wahyu secara terminologi. Yang terakhir, perbedaan Al-Quran dengan Wahyu. Al-Quran secara etimologi atau dengan kata lain, pengertian Al-Quran secara bahasanya adalah Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti qira'ah atau bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau bentuk kata masdar dari kata kerja qira'ah yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat dijumpai pada salah satu surat Al-Quran, yakni pada surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah ketanggungan kami. Jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu amalkan bacaannya. Itu tadi pengertian Al-Quran secara etimologi. Sekarang, kita lihat dan kita dengarkan pengertian Al-Quran secara terminologi. Menurut ulama mutakallim atau ulama ahli teologi Islam, Al-Quran adalah kalamullah yang qadim, bukan makhluk, terbebas dari sifat-sifat kebendaan. Al-Quran adalah sifat yang qadim, berhubungan dengan kalimat-kalimat azali dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas. Menurut ulama fuqaha, pengertian Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas. Dr. Subhi As-Saleh juga memberikan pengertian tentang Al-Quran, yaitu kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf, serta membacanya termasuk bernilai ibadah. Muhammad Ali As-Sabuni ini juga memberikan pengertian tentang Al-Quran. Menurut beliau adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.
Itu tadi pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Sekarang kita lihat dan kita dengarkan dan kita pengertian wahyu secara etimologi. Pengertian wahyu secara bahasa yaitu memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat. Al-wahyu adalah kata masdar, dan materi itu menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh karena itu, maka dikatakan wahyu ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui orang lain. Wahyu adalah ini pengertian secara istilah, pemberitahuan Tuhan kepada nabinya tentang hukum-hukum Tuhan, berita-berita dan cerita-cerita dengan yang cara samar tetapi meyakinkan kepada nabi atau rasul yang bersangkutan bahwa apa yang diterimanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Isyarat yang cepat dengan tangan dan suatu isyarat yang dilakukan bukan dengan tangan juga bermakna surat atau tulisan. Sebagaimana bermakna pula segala yang kita sampaikan kepada orang lain untuk diketahuinya. Sebutan bagi suatu yang diketahui dengan cara tepat dari Allah ke dalam dada nabi-nabinya yang dipergunakan juga untuk lafaz Al-Quran. Dan perbedaan Al-Quran dan wahyu ini, yang pertama di Al-Quran, penyampaian Al-Quran, penyampaian kepada Rasul secara jelas dan bertahap. Sedangkan di wahyu, pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Di Al-Quran diturunkan kepada seorang nabi ketika terjadi suatu peristiwa, sedangkan wahyu, pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat, diturunkan kepada nabi tanpa sepengetahuan orang lain. Itu tadi anak-anakku materi tentang pengertian Al-Quran dan wahyu. Tolong dipelajari, dihayati, dan tolong cari referensi yang lain. Nanti yang kurang paham bisa bertanya lewat WhatsApp ataupun bisa bertanya ketika kita melaksanakan tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.